Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, saya Sophie Aulia Sinaga, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Perbankan Syariah. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan mengenai stabilitas ekonomi dalam berbagai sistem. Nah, bagaimana sih yang dinamakan dengan stabilitas ekonomi dalam berbagai sistem? Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkannya melalui video animasi agar terlihat lebih menarik. Here's the result, pandangan aliran monetaris tentang uang. Di sini, aliran monetaris itu berpendapat bahwa perubahan money supply tidak hanya mempengaruhi tingkat harga, tetapi lebih luas lagi, bahwa dalam jangka pendek, money supply juga merupakan determinan penting yang dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Nah, yang selanjutnya, ada pandangan aliran Keynesians tentang uang. Nah, di sini, kaum Keynesians itu berpendapat bahwa money supply mempengaruhi GNP atau Gross National Product melalui jalur yang tidak langsung dan tidak meyakinkan, terutama karena anggapan bahwa velocity tidak stabil baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama yaitu Bank Sentral meningkatkan money supply melalui open market operations atau membeli surat berharga pemerintah. Yang kedua yaitu perubahan money supply itu tidak akan mempengaruhi GNP apabila pada saat yang sama terjadi perubahan permintaan akan uang. Yang ketiga yaitu anggapan kaum monetaris bahwa masyarakat itu biasanya tidak ingin memegang kelebihan uang dalam bentuk kas. Selanjutnya ada pandangan ekonom Austria tentang uang. Para ekonom Austria ini berpendapat bahwa dengan menggunakan fiat money pemerintah dengan bebas, maka akan dapat mencetak uang tanpa mempertimbangkan kebutuhan dari transaksi di sektor real. Nah, mereka juga mendefinisikan inflasi sebagai peningkatan dari volume money supply. Terdapat dua keuntungan dari rendahnya tingkat inflasi di dalam sistem. Nah, yang pertama, rendahnya tingkat suku bunga, karena peminjam uang menanggung risiko yang lebih kecil dalam sistem ini. Kedua yaitu diterapkannya 100% reserve gold standard. Keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah yaitu meningkatnya perdagangan internasional disebabkan risiko kurs nilai tukar akan dengan sendirinya tereliminasi. Selanjutnya, ada pemikiran Masudul Alam Choudhury tentang uang. Nah, Choudhury berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan stabil ketika ditunjang oleh sistem 100% reserve. Kuadran pertama, yaitu hubungan antara currency value of spending atau C, yang merupakan representasi dari volume sektor moneter, dengan real value spending, yang merupakan representasi dari sektor real. Kuadran yang kedua, itu adalah hubungan antara real value of spending atau PQ dengan rate of profit atau P. Kuadran ketiga yang menggambarkan hubungan antara rate of profit dengan harga atau P. Nah, yang kuadran keempat dipengaruhi oleh hubungan yang terjadi pada kuadran kedua. Pemikiran Umer Chopra tentang uang. Menurut Umer Chopra, terdapat 3 sumber pengembangan moneter dalam rangka menjamin pertumbuhan moneter yang cukup dan tidak berlebihan. Nah, di sini 2 di antaranya bersifat domestik, yaitu pembiayaan defisit negara dengan meminjam dari bank sentral, dan pengembalian deposit dengan cara menciptakan bank-bank kredit komersial. Dan yang ketiga bersifat eksternal, berupa monetarisasi balance of payment surplus. Chopra mengusulkan beberapa instrumen kebijakan moneter. Nah, yang pertama yaitu target pertumbuhan pada M dan MO. Yang kedua yaitu public share of demand deposit. Nah, yang ketiga yaitu statutory reserve requirement, dan yang terakhir yaitu credit sale. Upaya kestabilan mata uang emas atau dinar dalam konsep ekonomi. Stabilitas harga berarti terjaminnya keadilan uang dalam fungsinya sehingga perekonomian akan relatif berada dalam kondisi yang memungkinkan teralokasinya sumber daya secara merata, terdistribusinya pendapatan optimum growth, full employment, dan stabilitas perekonomian. Yang pertama, kestabilan nilai mata uang itu dilihat dari berfluktuatifnya nilai uang terhadap harga barang dan jasa, yang lebih lanjut kita rasakan dengan adanya inflasi dan deflasi. Nah, di sini kestabilan nilai uang dalam konteks cost ekonomi. Kestabilan nilai mata uang itu dilihat dari berfluktuatifnya nilai uang terhadap nilai mata uang negara lain, yang lebih lanjut kita rasakan dengan adanya depresiasi dan apresiasi mata uang, atau kestabilan nilai uang dalam konteks open economy. Kestabilan nilai standar emas atau dinar dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek closed economy dan open economy. Yang pertama, kestabilan dinar atau emas menurut quantity theory of money.
Dalam standar emas ini, mata uang negara di dunia dinilai berdasarkan berapa nilai mata uang tersebut dalam menghargai emas. Nah, yang kedua, kestabilan standar emas atau dinar dalam perspektif monetaris modal. Nah, di dalam perekonomian yang Islami, permintaan akan uang dipengaruhi oleh aggregate output dan rate of return on investment.